mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, hari Kamis, tanggal 17 bulan Agustus tahun 2023 siap dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh petugas upacara. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil huriyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina badalu nufusahum lihudatil ummah, amma ba'du. Al mukarramun wal mufadhalun, para kiai, para masyayikh yang saya hormati dan Allah muliakan, yang kami hormati Kepala Sekolah SMK At-Tafaquh Bidin, Kepala Sekolah SMP At-Tafaquh Bidin, dan Kepala Sekolah SD At-Tafaquh Bidin. Yang saya hormati Dewan Guru, Dewan Kiai Pondok Pesantren Mursyidul Falah. Yang saya hormati Dewan Guru Sekolah SMK At-Tafaquh Bidin, SMP At-Tafaquh Bidin, dan SD At-Tafaquh Bidin. Yang saya banggakan dan saya cintai para santri, para siswa-siswa SMK, SMP, SD At-Tafaquh Bidin. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam suatu tempat. Patut kita bersyukur. Sekarang kita bisa melaksanakan upacara bendera dalam keadaan sehat walafiat. Upacara bendera dalam arti kita mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah, terutama nikmat kemerdekaan bangsa negara Republik Indonesia. Apa tujuan kita mengadakan syukuran ini? Tidak ada lain, tujuannya adalah untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Maka dengan ini kita berdoa, semoga kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang manfaat. Saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui, kemerdekaan ini adalah kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah bangsa lain. Kita ini masih perlu berpikir, berusaha supaya kemerdekaan ini betul-betul bisa menjadi kemerdekaan kita, merdeka dari jajahan setan, jajahan nafsu, jajahan tipu budaya dan dunia. Karena kita sebagai umat Islam meyakini hidup ini cuma di dunia saja, tapi kita harus sebagai doa kita, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita ingin bahagia, di akhirat kita ingin bahagia. Saudara-saudara kalian, kemerdekaan ini bukan untuk berpoya-poya, untuk melakukan apa yang diinginkan, tapi kemerdekaan ini untuk menunaikan kewajiban-kewajiban supaya kita betul-betul merdeka dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ada ungkapan begini, laisal huriyah bi'imali ma tuhib, innamal huriyah li'imali ma yajib. Kemerdekaan itu bukan untuk melaksanakan apa yang kau sukai, tetapi kemerdekaan itu untuk dapat memberikan kewajiban-kewajiban. Kalau kita dijajah, orang tua dulu kita mengatakan repot pengen belajar, repot mau ngaji, repot mencari nafkah. Kalau malam, apalagi di zaman DITI, kalau malam pada bersembunyi, jadi tidak ada kesempatan belajar. Nah, sekarang alhamdulillah kita ini dalam kondisi yang merdeka. Maka isilah kemerdekaan ini dengan bagi kita, bagi siswa dan bagi guru untuk belajar dan mengajar. Inilah hal yang paling positif dalam misi kemerdekaan. Saudara sekalian, ilmu itu kapan saja penting, tetapi di akhir zaman ilmu lebih penting. Karena Nabi mengatakan, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu
qalilin khutabahu qurahu wa khutabahu. Al ilmu khairun minal amal. Sayati ala nas zamanun kathirun khutabahu qalilun fuqahu. Kathirun sailuhu qalilun mu'tuhu. Fal ilmu fihi khairun minal amal. Nabi mengatakan, wahai para sahabat, kalian hidup di zaman kathirin fuqahu, banyak orang yang ngertinya, yang pintar-pintarnya, ngerti agama ya, karena memang dekat ke Nabi. Tapi qalilin khutabahu, jarang orang yang bisa berpidato ya. Jadi orangnya pintar-pintar, alim-alim, ngerti hukum, tapi jarang yang berpidato. Sayati ala nas zamanun kathirun khutabahu. Nanti akan datang kepada manusia zaman di mana banyak orang yang bisa pidatonya, tetapi qalilun fuqahu, jarang yang ngerti agama. Khasirun sailuhu, banyak yang minta tapi jarang yang memberinya. Dalam kondisi seperti ini, al ilmu afdhalu minal amal. Ilmu lebih penting daripada amal. Saudara-saudara, mungkin di antara kita yang pernah melihat ketika kita sholat di perjalanan, di terminal, di pom bensin, melihat ada pemuda rambutnya gondrong, pakai kaos oblong, tangannya bertato, dia wudhu terus sholat, Allahu Akbar. Kita bahagia sekali. Bagi saya melihat pemuda rambutnya gondrong, bertato tapi sholat, alhamdulillah. Tetapi ketika dia sujud, kaosnya diangkat ke atas, sementara celananya dari ke bawah, pantatnya kemana-mana. Itulah tugas kita. Di sinilah yang dikatakan al ilmu khairun minal amal. Saudara-saudara sekalian, Ibnul Mubarak pernah ditanya, manin nas? Jawabnya al ulama. Suila Ibnul Mubarak manin nas? Faqala al ulama. Manil muluk? Qala az-zuhad. Wa manis apalah? Qala alladzina yabuna dunya, alladzina yaquluna dunya bidin. Ibnul Mubarak pernah ditanya, wahai Mubarak, siapa yang disebut manusia? Beliau menjawab, al ulama. Manusia itu yang punya ilmu. Jadi walam yaj'al ghairul alim minan nas. Ibnul Mubarak tidak menganggap orang yang punya ilmu tidak dianggap manusia. Jadi yang disebut manusia itu adalah orang yang berilmu. Kenapa? Karena kemuliaan manusia ya adalah alih wahwa, yaitu sifat kemanusiaannya. Kemuliaan itu karena ilmunya, bukan karena selain ilmu antara manusia dengan makhluk lainnya tidak ada bedanya. Jadi kemuliaan manusia, kata Imam Ghazali, laisa biquwati saksihi. Manusia ini mulia ya, sudah jelas. Manusia mulia, tapi mulia manusia laisa biquwati saksihi, bukan karena kekuatan fisiknya. Karena kalau manusia kuat karena fisiknya, alfil aqwa minanas. Justru gajah lebih mulia daripada manusia. Kalau manusia mulia karena besarnya, katanya laisa bi'adhumihi, bukan karena besarnya. Kalau saja mulia, manusia mulia karena besarnya, alfil a'dhu minhu. Gajah lebih mulia daripada manusia, karena gajah lebih besar daripada manusia. Di mana lagi kemuliaan manusia? Karena manusia makannya banyak, bukan. Kalau ukuran makan banyaknya makan, asur au saubatnan. Sapi lebih banyak makannya daripada manusia. Sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan hal yang gimana ya? Manusia mulia bukan karena kuat apanya? Kuat jimatnya, katanya Imam Ghazali ya. Kalau saya manusia kuat jimatnya burung prit itu lebih kuat daripada manusia. Sudah turun naik lagi, turun naik lagi. Sementara manusia kalau udah naik sekali ya udah itu. Yang gue memang sampai ke sana. Jadi kalau kita kita analisis di mana kemuliaan manusia, barangkali bahannya bukan. Ya. Awaluhu anutfah,
bibit manusia adalah hanya air yang hina ya. Jadi kalau dibandingkan bibit manusia dengan bibit ayam, kayaknya masih muliaan bibit ayam, betul nggak? Kira-kira kita bawa bibit ayam ke pasar dijual, ada yang beli nggak? Kalau kita bawa bibit manusia ke pasar nggak bakal ada yang beli ya. Jadi manusia mulia bukan di awalnya, bukan ya. Awaluhu anut pak. Kemudian bukan isi, bukan tengahnya. Laisa ausatuhu, bukan tengahnya, karena manusia isinya adalah kotoran manusia itu lebih hina daripada kotoran kambing. Kotoran kambing masih banyak orang yang mencari, tapi kotoran manusia tidak ada yang mau mencari kayaknya ya. Tahu nanti buat itu mau buat apa nanti. Ya. Kemudian dia mah di akhirnya bukan akhiruhu aljibah. Ujung-ujungnya manusia adalah hanya sebatang bangkai. Bangkai manusia kalau dibanding dengan bangkai ikan masih rebutan bangkai ikan ya. Bangkai ikan di pasar banyak orang yang mau beli, bangkai manusia tidak akan yang beli. Jadi jelas kemuliaan manusia adalah dalam ilmu. Kemudian apa sah trik-trik supaya kita berhasil dalam mencari ilmu? Salim Mutalim mengatakan warrosu fi tahsil asya al-jid wal himmah. Yang jadi pokok untuk mendapatkan cita-cita adalah al-jidu, ada keseriusan, kesemangatan, dan juga ditopang dengan al-himmah, dengan cita-cita yang luhur, semangat yang menyala-nyala. Al-jidu wal himmah ini harus dimiliki oleh 3 komponen ya. Jadi keberhasilan ilmu harus dengan al-jidu wal himmah, kesungguhan dan cita-cita luhur harus dimiliki oleh 3 komponen. 1, muta'alimnya, pelajarnya harus serius belajar. Kedua, al-ustad, gurunya pun harus serius ya. Kalau gurunya tidak serius, ya murid juga repot. Murid tidak serius, jelas tidak akan dapat ilmu ya. Nah, tentu murid harus mengikuti arahan-arahan guru, sebab guru lebih sayang kepada murid daripada orang tuanya. Tidak ada, semua orang ini sudah naluri manusia. Semua orang ingin yang paling lah, paling pintar, paling kaya, paling hebat, paling aja ya. Betul nggak kira-kira? Kira-kira betul nggak? Semua orang ini yang paling kaya, paling pintar, paling hebat, paling soleh, paling getol ibadahnya, paling depan surganya, itu paling. Itu hal yang wajar. Tetapi tidak ada manusia yang ingin lebih daripada anaknya. Saya ingin lebih pintar daripada anak, nggak ada. Saya ingin lebih kaya daripada anak, nggak ada ya. Dan hal ini guru pasti mengharapkan anak didiknya lebih pintar daripada dirinya, lebih hebat, lebih berhasil. Dan dengan demikian guru pun ya harus memberikan contoh yang baik. Ingat ya, ada cerita dulu Hadratu Syekh Mbah Khalil Bangkalan Madura pernah kedatangan ibu-ibu menggendong anaknya. Ibu-ibu bilang, Mbah Yai, ini anak saya keterlaluan minum gula. Jadi di samping harganya mahal, uangnya juga ya susah, ini saya khawatir masa depan anak karena minum gulanya terlalu banyak. Kata Mbah itu ibu-ibu membawa air, kata Hadratus Syekh, kata Mbah Khalil ya, kata Mbah Khalil, sudah Bu, anak bawa pulang dulu 3 hari, nanti kesini lagi. 3 hari datang lagi, airnya disebul, terus anaknya dinasehati, nak, jangan minum gula ya, minum aja air putih. Ibu-ibu pulang, dan ternyata Masya Allah luar biasa, itu anak nggak mau minum gula lagi. Kemudian ada santri yang bertanya, Mbah Khalil, kenapa Mbah biasanya kalau ada orang yang minta air langsung dikasih, tetapi ini ada ibu gendong anak malah ditunggu 3 hari. Jawabnya begini,
saya ini mau menasehati anak, nak jangan minum gula ya. Sementara saya barusan ngopi pakai gula. Jadi saya perek dulu 3 hari tidak minum gula, baru menasehati. Inilah rahasianya. Maka guru harus hati-hati. Ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dan satu lagi, harus ada kesesaan dari orang tuanya. Jadi mari isi kemerdekaan ini dengan belajar yang serius dan yang sungguh-sungguh. Memang sekarang zamannya instan, pengennya orang segala-galanya cepat, tetapi cari ilmu tidak bisa begitu. Harus dengan keikhlasan, kesabaran. Gitu aja yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridh wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Nazom Alfiah Ibnu Malik oleh seluruh peserta upacara.